Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Gina Syawali dari kelompok 2. Nah, di sini saya sebagai moderator untuk pencarian heuristik pada catur Sudoku dan Kanibal. Nah, sebelum itu saya akan sebutkan siapa saja sih anggota dari kelompok 2, yaitu pertama Luis Vigo Setiawan, kedua Nanda Gina Syawali, ketiga Winolia Zain, keempat Aprilita, dan kelima M. Taufik Alfa. Nah, sebelum memasuki pembahasan, lebih baik dulu kita mengetahui apa sih itu heuristik. Heuristik adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian atau pencarian yang lebih simpel. Heuristik digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problema individual dan menentukan seberapa jauh hal tersebut dan dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Pencarian heuristik menggunakan suatu fungsi yang menghitung biaya pikiran atau estimasi dari suatu simpul tertentu menuju ke simpul tujuan atau disebut fungsi heuristik. Baiklah, dipersilakan untuk Aprilita memulai pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilita dengan NIM 8020190336 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan permainan catur. Yang pertama akan saya jelaskan sedikit sejarah tentang permainan catur. Catur ini pada mulanya itu dimainkan di India bagian barat dan dikenal dengan nama Caturangga. Caturangga ini merupakan kata bahasa Sanskrit yang berarti 4 pasukan perang, merujuk pada 4 pasukan perang yang digunakan oleh India saat itu, yaitu kereta perang, tentara bergajah, tentara berkuda, dan infanteri. Pada abad ke-6 Masehi, hubungan perdagangan dan budaya antara India dengan Iran ini mengakibatkan permainan ini tuh tersebar ke Iran. Tahun 641, Iran ini kan dikuasai oleh orang-orang Arab, yang akibatnya permainan ini tersebar juga ke Arab. Dari Arab, permainan ini tersebar ke daratan Eropa pada abad ke-11 melalui 3 jalan, yaitu yang pertama ke Spanyol via Afrika Utara, ke Italia via Laut Tengah, dan ke Balkan via Turki. Permainan ini mengalami banyak perkembangan di Eropa. Beberapa peraturan baru diuji cobakan untuk meningkatkan kecepatan permainan dan kemungkinan strategi jangka panjang, hingga akhirnya pada sekitar tahun 1600 permainan catur ini berkembang menjadi catur modern yang sekarang. Kemudian di sini ada aturan-aturan permainan catur. Itu ada gerakan. Yang pertama, gerakan dalam prajurit atau bidak atau juga pion. Pion ini adalah buah catur yang memiliki gerakan sangat terbatas. Buah catur ini hanya dapat bergerak maju ke arah lawan satu demi satu petak, dan petak tersebut tidak boleh ditempati oleh buah catur lain. Yang kedua ada benteng. Memiliki gerakan cukup luas, yaitu dapat bergerak di sepanjang petak, baik horizontal maupun vertikal. Hanya saja benteng tidak dapat melompati buah catur lain. Yang ketiga ada kesatria. Khusus untuk buah catur ini memiliki gerakan seperti huruf L. Maksudnya itu adalah gerakan memanjang sejauh 2 petak dan melebar sejauh 1 petak. Yang keempat ada ster atau gajah. Memiliki gerakan diagonal di sepanjang petak. Namun seperti halnya benteng, ster tidak bisa melompati buah catur lain dan hanya berada pada satu warna. Ster hitam pada petak hitam atau ster putih juga pada petak putih. Yang kedua ada menteri. Gerakan kombinasi dari benteng dan gajah dimiliki oleh menteri ini, dan menteri adalah buah catur paling kuat karena gerakannya yang bisa ke segala arah. Yang kemudian ada raja. Nah, raja ini memiliki gerak yang cukup terbatas, yaitu hanya dapat bergerak dari satu petak namun ke segala arah. Selain itu, raja memiliki gerakan yang khusus yang disebut dengan rokade, di mana gerakan ini juga melibatkan benteng. Yang kedua di sini ada rokade. Rokade ini biasa disebut juga dengan castling. Di dalam bahasa Inggris adalah sebuah gerakan khusus yang dilakukan oleh raja. Syarat terjadinya gerakan rokade ini adalah yang pertama, raja dan benteng yang akan berpindah diharuskan belum pernah bergerak sama sekali. Yang kedua, tidak ada buah catur lain yang berada di antaranya, yaitu di antara raja dan benteng. Yang ketiga ada raja tidak berada dalam posisi diska.
Peta yang akan dilalui raja pun tidak sedang dalam diserang buah catur lawan. Yang ketiga ada end peasant. End peasant ini gerakan ini dapat terjadi saat bidak bergerak 2 petak maju dan terdapat bidak lawan yang berada pada satu petak dalam baris tujuan. Yang keempat itu ada promosi. Promosi ini terjadi ketika bidak telah maju hingga menempati baris paling terakhir. Maka bersamaan dengan gerakan maju tersebut, bidak akan dipromosikan dan harus ditukar dengan buah catur berdasarkan keinginan pemain. Di antaranya menteri, benteng, gajah, maupun kuda dengan warna yang sama. Yang kelima ada ska. Ska merupakan sebuah keadaan di mana raja sedang diserang oleh satu atau lebih buah catur yang dimiliki oleh lawan. Pemain yang rajanya sudah diseka ini maka harus menggerakkan raja supaya tidak diserang oleh lawan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memakan bidak lawan yang melakukan serangan menutup serangan dari lawan dengan menempatkan sebuah bidak di antaranya. Yang terakhir ada akhir permainan. Nah, tujuan dari akhir permainan catur ini adalah mencapai posisi ska emat untuk mematahkan lawan. Ska emat bisa terjadi bila posisi raja terancam dan tidak bisa menyelamatkan diri dari peta yang lain. Tidak selalu permainan berakhir dengan kekalahan, karena bisa terjadi pula peristiwa seri atau imbang, di mana kedua belah pihak tidak mampu lagi meneruskan pertandingan dengan tidak bisa mencapai ska emat. Baiklah, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara saya, Taufik Aufa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Taufik Aufa, NIM 8020190029, ingin membacakan hasil dari kelompok 2 permainan Sudoku. Sejarah permainan Sudoku juga dikenal sebagai number place atau Nenpure, adalah sejenis teka-teki logika. Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 ke jaring-jaring 9 kali 9 yang terdiri dari 9 kotak 3 kali 3 tanpa ada angka yang berulang di satu batch, kolom atau kotak. Sudoku adalah sebuah puzzle yang berdasarkan konsep Latin Square. Permainan ini pertama kali diterbitkan di sebuah surat kabar Prancis pada tanggal 1895. Kemudian Nicoli membawa permainan ini ke Jepang dan menerbitkan di sebuah media cetak khusus puzzle miliknya, Monthly Nicolis. Sejarah menamakannya Sujiwa Dokushi ni Kagiru, disingkat Sudoku, artinya angka-angka yang harus tetap tunggal, dan mematenkan kata-kata ini. Ada pula aturan permainan Sudoku. Aturan permainan untuk puzzle ini sangat sederhana. Untuk menyelesaikan permainan ini tidak diperlukan pengetahuan umum, kepandaian atas bahasa tertentu, juga kemampuan matematika, tetapi hanya memerlukan kecermatan, kesabaran, dan logika. Aturan permainannya sangatlah sederhana. 1. Kotak-kotak pada setiap baris, kolom, dan blok subgrid harus diisi sebuah angka. Angka-angka harus diisikan harus unik dari 1 hingga 9, sehingga dalam satu blok atau subgrid hanya terdiri atas angka 1 dan 9. Angka 1 sampai 9 yang tidak terulang dan yang tidak ada angka yang berulang dalam satu baris maupun kolom. Angka-angka ini sebenarnya tidak memiliki hubungan aritmetis satu sama lain. Anda boleh menggantinya dengan 9 huruf lambang atau wama yang berbeda. Satu metode pemecahan masalah yang termasuk dalam strategi yang berbasis pencarian pada ruang status. Algoritma backtracking bekerja secara reduksif dan melakukan pencarian solusi persoalan sehingga secara sistematis pada semua kemungkinan solusi yang ada. Oleh karena itu, algoritma ini berbasis pada algoritma depth first search atau DFS. Untuk mencari solusi persoalan secara lebih mangkus, maka pencarian solusi dilakukan dengan meneruskan suatu struktur bentuk pohon berakar. Algoritma backtracking adalah suatu algoritma yang merupakan perbaikan dari algoritma
brute force, secara sistematis mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada. Backtracking merupakan bentuk tipikal dan dari algoritma rekursif dan berbasis pada DFS dalam mencari solusi yang tepat. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membaca bagian D, strategi umum penyelesaian teka-teki Sudoku. Pertama, pemindahan atau scanning, berupa proses memindahkan batch atau kolom untuk mengidentifikasi batch mana dalam suatu blok yang terdapat angka-angka tertentu. Kedua, penandaan atau marking, berupa analisa logika, dengan menandai kandidat angka yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah sel. Ketiga, analisa atau analyzing, berupa eliminasi kandidat di mana kemajuan dicapai dengan mengeliminasi kandidat angka secara berturut-turut hingga sebuah sel hanya punya satu kandidat. Selanjutnya, prinsip pencarian solusi dengan menggunakan metode backtracking. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pencarian solusi dengan menggunakan algoritma backtracking digunakan untuk pohon ruang status. Cara kerjanya adalah dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Selanjutnya F, langkah-langkah pencarian solusi pada pohon ruang status. Pertama, solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Atau aturan pembentukan yang dipakai adalah mengikuti metode pencarian mendalam yaitu DFS atau Deep First Search. Kedua, tiap kali simpul E diperluas, lintasan yang dibangun olehnya bertambah panjang. Jika lintasan yang sedang dibangun atau dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul E tersebut dibunuh, sehingga menjadi simpul mati atau dead node. Ketiga, jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Bila tidak ada simpul anak yang dapat dibangkitkan, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan menggunakan metode backtracking ke simpul hidup terdekat. Keempat, pencarian dihentikan bila kita telah menemukan solusi atau tidak adanya simpul hidup untuk backtracking yang dapat diperluas. Keempat, manfaat. Selanjutnya G, manfaat permainan Sudoku. Manfaat bagi yang memainkannya adalah dalam mengembangkan otak. Sudoku lebih menekankan pada permainan logika, maka dibutuhkan logika yang tepat untuk menyelesaikannya. Tentunya tiap level kesulitannya juga membutuhkan tingkat logika yang berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Winolia Zain. Perkenalkan, nama saya Winolia Zain, NIM 80 2019 0020. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan kanibal. Permainan kanibal ini tidak begitu populer dari permainan-permainan yang lain karena permainan ini sangatlah permainan sederhana dan interface yang kurang menarik sehingga tidak terlalu banyak orang-orang yang memainkan. Permainan ini juga menggunakan sedikit logika. Pada saat awal permainan terdapat dua buah daratan di sebelah kanan dan kiri dan dipisahkan oleh sebuah sungai di pertengahannya. Terdapat 3 manusia dan 3 kanibal di sisi kanan sungai dan sebuah perahu di sisi kanan sungai. Perahu tersebut hanya dapat mengangkut paling banyak 2 orang penumpang, dikendalikan oleh 1 penumpang di dalam perahu, dan perahu hanya dapat bergerak ke kanan atau ke kiri. Selain itu juga terdapat aturan bahwa jumlah manusia tidak boleh lebih sedikit daripada jumlah kanibal, karena jika jumlah manusia lebih sedikit dari jumlah kanibal maka permainan itu akan berakhir. Tujuan akhir dari permainan ini adalah memindahkan ketiga manusia dan ketiga kanibal dari daratan ke sebelah kanan ke sebelah kiri dengan selamat. Jadi dibutuhkan perhitungan yang tepat agar jumlah manusia lebih banyak daripada jumlah kanibal di setiap sisi, jumlah manusia dengan jumlah kanibal di setiap sisinya. Aturan permainannya tuh yang ke-1 ada
ada 3 manusia dan 3 kanibal yang harus menyeberangi sungai. Yang kedua, hanya disediakan 1 perahu. Yang ketiga, perahu bisa berjalan jika ada manusia atau 1 kanibal. Yang keempat, perahu maksimum berisi 1 kanibal dan 1 manusia. Yang kelima, jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak daripada jumlah manusia di salah satu sisi daratan. Yang keenam, jika jumlah kanibal lebih banyak daripada jumlah manusia pada satu sisi, maka permainan itu akan selesai. Yang ketujuh, permainan berhasil menyelesaikan permainan jika semua manusia dan semua kanibal ada di seberang yang menjadi tujuannya. Dasar aturan untuk mencapai keadaan tujuan, maka dibutuhkanlah aturan yang memenuhi semua keadaan yang mungkin terjadi. Adapun aturan-aturan tersebut. Terima kasih Winolia. Selanjutnya saya akan membahas tentang kanibal, yaitu bagian D, solusi. Salah satu metode yang dapat dipakai dalam proses pemecahan permasalahan pada permainan missionaries dan cannibals yaitu dengan menggunakan metode DFS atau Depth First Search atau pencarian mendalam. Kelebihan dari metode Depth First Search yaitu membutuhkan memori relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Secara kebetulan, angka menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Kelemahan dari metode Depth First Search yaitu memungkinkan tidak ditemukan tujuan yang diharapkan, hanya mendapat 1 kali solusi pada setiap pencarian. Langkah-langkah pencarian menggunakan metode DFS yaitu pertama, solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar sampai daun. Simpul-simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul anak kiri dan anak kanan. Nomor 2, simpul yang dibentuk terlebih dahulu simpul sebelah kiri dan mendalam sampai ditemukan solusi. Jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka lintasan yang di sebelah kiri dihentikan, disebut simpul mati, dan dilanjutkan ke simpul anak kanan terdekat. Simpul yang sudah dihentikan atau simpul mati tidak akan pernah diperluas lagi. Keempat, bila tidak ada lagi simpul anak yang dapat dibangkitkan, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan melakukan pembentukan ke simpul hidup terdekat. Selanjutnya, simpul ini menjadi simpul hidup yang baru. Lintasan baru dibangun kembali sampai lintasan tersebut membentuk solusi. Nah, di sini misioner dan kanibal dengan metode DFS dapat dilihat pada tabel berikut. Bisa dilihat kan? Dari tabel ini, dari nomor 1 sampai 10 ini, keadaannya seperti ini, terus aturan, aksi, dan hasilnya. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami yaitu catur permainan papan strategi 2 orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak yang disusun dalam kotak persegi 8x8 yang terbagi sama rata dalam kelompok warna hitam dan putih, sampai seperti Sudoku. Permainan catur juga dapat melatih logika dalam berpikir cepat dan teliti. Sudoku juga dikenal sebagai number plays atau Nepure, adalah sejenis teka-teki logika. Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring 9x9 yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka yang berujung di satu baris, kolom atau kotak. Adalah sebuah puzzle yang didasarkan pada konsep Latin square. Kanibal. Permainan ini tidak begitu populer di antara permainan-permainan lainnya, disebabkan karena permainan sederhana dan interface yang kurang menarik sehingga tidak menarik orang untuk memainkan. Namun,
Permainan ini sangatlah bagus untuk mengasah logika, karena untuk menyelesaikan ini dibutuhkan sedikit logika. Nah, itulah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.